Menarik kalau kita mencermati kebijakan fiskal di tahun 2025, karena kalau kita lihat dari rancangan government spending, dari rancangan APBN kita, memang kita masih menganut konsep dari defisit fiskal, yaitu sebuah konsep kebijakan fiskal yang kita ditutup sebagian oleh hutang. Hal ini cukup positif sepanjang bagaimana hutang-hutang yang didorong oleh pemerintah itu mempunyai nilai produktif dan bisa memberikan multiplier effect terhadap dunia usaha yang ujungnya juga akan membangun sebuah ekosistem bisnis yang menguntungkan buat ekonomi domestik. Tapi kemudian kalau kita lihat bagaimana kebijakan fiskal di Indonesia itu sangat challenging, di mana target perpajakan di Indonesia pada tahun 2025 itu tidak kurang dari 2.180 triliun. Itu di luar cukai dan juga di luar penerimaan negara bukan pajak. Kemudian kalau kita bandingkan bagaimana target pajak yang melebihi 2.180 triliun tersebut, itu naik kira-kira sebesar 12% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024. Dimana kalau kita breakdown penerimaan tahun 2024 hanya kisaran angka di angka 1.920 triliun. Angka itu shortfall 50 triliun dari target yang ada. Sekarang kita bisa bayangkan, ketika pemerintah itu menghadapi target pertumbuhan ekonomi yang sangat konservatif hanya kisaran 5%, tapi kemudian membuat target pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 12%, seharusnya pemerintah membuat terobosan-terobosan yang positif dan memberikan daya dukung terhadap ekonomi sehingga penerimaan pajak bisa kembali achieve di tahun 2025. Tapi kemudian ketika kita memasuki tahun 2025, banyak sekali faktor-faktor teknis dan non-teknis yang membuat bahwa penerimaan pajak itu tidak sebaik yang diproyeksikan sejak awal. Dan bahkan kalau kita lihat penerimaan pajak tahun 2025 pada bulan Maret dibandingkan year on year, itu bahkan kita turun. Idealnya adalah penerimaan pajak pada bulan Maret tahun berjalan itu bisa kisaran 20%. Untuk kita bisa mempunyai daya ungkit, penerimaan pajak tercapai secara agregat pada akhir tahun. Tapi kalau kita kritisi bahwa pada bulan Maret 2025 ini faktanya penerimaan pajak hanya kisaran 14,7%, setara dengan 320-an triliun. Sangat jauh dari ideal. Artinya kemudian ketika pemerintah tidak membuat terobosan-terobosan yang bersifat strategis, maka kita proyeksikan penerimaan pajak di agregat sampai akhir tahun itu akan shortfall bahkan lebih dari 100 triliun. Problemnya adalah ketika spending government kita 3.600 triliun dan sebagian ditopang oleh hutang 600 triliun, kemudian ketika penerimaan pajak tidak tercapai atau shortfall, maka potensinya cuma dua solusi pemerintah. Satu, mengurangi belanja dari kementerian atau lembaga. Yang kedua adalah menambah porsi hutang. Dan repotnya adalah 3 tahun ke depan, tahun 2025, 26, dan 27, Indonesia menghadapi ruang fiskal yang begitu sempit karena setiap tahun hutang jatuh tempo kita lebih dari 800 triliun sebagai efek dari pandemi sebelumnya. Tapi kemudian kalau kita kritisi bagaimana pola belanja pemerintah, ini sebenarnya positif untuk menjadi daya dukung pertumbuhan ekonomi yang ada. Apalagi kemudian kita melihat bahwa narasi dari Presiden Prabowo Subianto ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang begitu eskalatif sampai dengan 8% pada 4-5 tahun ke depan. Hal ini harus ditopang dengan sebuah kebijakan fiskal yang sehat, dengan sebuah penerimaan yang cukup baik. Tapi satu sisi kebijakan fiskal juga harus menjadi faktor reguleran atau faktor pengatur ekonomi buat kegiatan ekonomi domestik. Kemudian yang perlu kita kritisi adalah apakah penerimaan pajak itu bisa achieve atau shortfall pada akhir tahun 2024, pada akhir tahun 2025. Yang menjadi saran dunia usaha adalah pertama, pemerintah harus memperbaiki secara sistem. Karena ketika 1 Januari 2025, pemerintah melaunching yang namanya Cortex, sebuah layanan terintegrasi yang secara ideal bagus, tapi ternyata menghadapi banyak masalah. Dan bahkan sejak 3 bulan di launching, Cortex mengalami banyak kendala. Sebagai contoh, alat ukur matematiknya adalah setiap bulan itu tidak kurang dari 60 juta faktur yang tercetak. Tapi faktanya adalah Januari, Februari, Maret kemarin rata-rata hanya setengahnya, hanya di kisaran 30 juta. Artinya ini menjadi sebuah indikator bahwa pajak itu mempunyai instrumen yang kurang mendukung terhadap dunia usaha, sehingga pelambatan ekonomi yang akan terjadi. Bagaimana mungkin pengusaha melakukan invoicing kalau nggak bisa mencetak faktur misalnya. Nah, hal teknis seperti ini akan semakin memperberat bagaimana penerimaan pajak di tahun 2025. Jadi, hal pertama yang menjadi saran kita adalah pemerintah harus berani membuat langkah terobosan. Bagaimana menyikapi Cortex yang ada, bagaimana menyikapi problem yang ada, sehingga jangan sampai sebuah sistem yang digadang-gadang bisa menjadi penopang dan pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pengungkit penerimaan pajak, tapi justru menjadi penghambat penerimaan pajak itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah harus fokus, bagaimana mendorong kebijakan fiskal itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada. Pemerintah harus fokus pada insentif-insentif yang tepat sasaran. Pemerintah harus fokus dengan insentif-insentif yang padat karya. Sehingga
padat karya itu bisa menjadi salah satu senjata dari Pak Prabowo Subianto untuk yang istilahnya good job creation. Karena kalau kita lihat, spirit dari Pak Prabowo terhadap government spending itu ada 3. 1, good job creation. 2, fokus dengan ketahanan pangan dan energi. Yang ketiga, fokus dengan peningkatan high technology. Dan dunia usaha sepakat dengan hal tersebut, sehingga bagaimana kebijakan fiskal, bagaimana government spending itu bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.